saya. Jadi di sini saya akan melakukan BLS basic life support, yang dimana di sini kondisi pasiennya dengan keadaan tidak sadar, berusia 55 tahun, berada di area parkir, seperti itu. Berusia sekitar 55 tahun, berjenis kelamin laki-laki. Posisikan pasien di mana berada di dataran yang keras dan berada di bagian yang datar. Setelah itu kita cek apakah sadar atau tidak dengan Pak bangun Pak. Setelah pasien tidak sadar, maka saya akan menelepon ambulan dengan 119. Halo, 119, saya Muhammad Rasyadi Prasetya. Di sini ada korban dengan usia 55 tahun, kemudian seorang pria tidak sadarkan diri di area parkiran Universitas Pasundan. Tolong segera bawa alat resistensi. Nah, setelah itu saya akan mengecek pernapasan dan nadi-nadinya, di mana saya menggunakan 2 jari saya kemudian ditempelkan ke hidung. Setelah pengecekan pernapasan, saya akan melakukan pengecekan denyut nadi dengan 2 jari juga, kemudian menggunakan jari tengah dan jari telunjuk. Setelah itu ditempelkan di area yang sekitar kartilagokoroid dan M. Kemudian saya hitung di antara 5 sampai 10. Nah, di sini didapatkan bahwasannya nafas pasien itu tidak ada, atau kemudian nantinya juga tidak teraba. Setelah itu saya akan melakukan CPR dengan 30 pompa dada. Setelah itu dua kali ventilasi. Oke, di sini ada soal yang dimana mengapa arteri kortiloid itu untuk pemeriksaan pulpasi pada BLS. Mengapa? Karena di sini mudah diraba pada saat difusinya itu rendah. Kemudian ada juga pertanyaan yang dimana mengapa pada perabaan pulpasi arteri kaloid itu hanya boleh dilakukan selama 10 menit dan tidak boleh lebih. Karena di sini yang dimana agar tidak menghambat langkah-langkah yang lainnya untuk mencegah untuk penanganan ketidaksadaran. Oke, di sini saya posisikan pasien berada di permukaan yang keras atau datar. Kemudian setelah itu saya berada berlutut sejajar dengan bahu, dan setelah itu sejajar dengan bahu pada pasiennya. Di sini saya akan melakukan komprehensi dada. Kita buka dulu bajunya, kemudian dilakukan pada posisi tangan dengan tangan yang dominan, kemudian diletakkan di tulang sternum atau di sejajar pada puting, kemudian di atas tulang processus hypodeus, kemudian diletakkan. Setelah itu posisikan lengan harus tepat lurus, posisi bahu secara vertikal berada di atas dada korban, dan kompres dilakukan dengan menitik beratkan berat badan dan penolong. Setelah itu lakukan dengan kedalaman 5 sampai 6 cm, kemudian dengan kecepatan 120 per menit. Kemudian ditekankan saja dengan 30 tekanan 1, 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7, dan 8, dan 9, dan 10 sampai 30. Kemudian setelah itu sini ada pertanyaan, kenapa kedalaman kompresan dada itu berada di sekitar 5 sampai 6 cm? Apa yang terjadi jika lebih? Bahwasanya karena ketika lebih dari 5 atau 6 cm itu akan terjadinya fraktur pada tulang atau kerusakan.
seperti itu. Kemudian setelah itu saya akan membuka jalur napas. Yang pertama, jika pasien ini tidak adanya trauma, maka saya akan melakukan head clean left, yang dimana saya akan menekan area jidat, kemudian mendorong dagu ke atas. Setelah itu, jika pasien adanya trauma, maka saya akan melakukan dengan cara mengangkat leher pasien ke atas. Setelah itu membuka mulutnya ke bawah. Oke, di sini ada pertanyaan mengapa perlu membuka jalan napas sebelum dilakukan ventilasi. Karena pada saat pasien dengan tidak sadar, maka lidah itu akan menutup lapisan pernapasan tersebut, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan ventilasi tadi dengan cara mouth to mouth. Dihitung 2 kali selama 30 menit. Lakukan selama 30 menit. Ya. Oke, di sini saya akan melakukan evaluasi ulang, di mana di sini pada pasien ini terdapat nadinya yang sudah teraba, kemudian tetapi pernapasannya tidak teraba atau tidak ada, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan ulang ventilasi dengan cara 2 kali setelah itu saya akan melakukan denyut nadi, kemudian berikan bantuan dengan 8-12 menit. Lakukan dengan kurang lebih 24 dalam 2 menit, seperti itu. Kemudian saya akan melakukan respirasi posisi yang dimana saya akan melakukan posisi korban, kemudian posisikan dengan korban dekat dengan saya, membentuk sudut 90 terhadap tubuh. Kemudian saya mengambil tangan korban yang jauh dan menempelkan punggung tangan pada pipi korban. Setelah itu menekuk lutut korban sejauh diri saya. Setelah itu saya menarik lutut tersebut sehingga tubuh korban berputar terhadap ke arah saya. Setelah itu saya akan mengirimkan kepada sedikit belakang agar jalan napas tetap terbuka. Setelah itu mulut korban saya arahkan menghadap ke bawah untuk mencegah aspirasi. Sekian dari saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.